Pernah gak sih kamu merasa harus upgrade gaya hidup cuma karena orang lain juga begitu? Teman nongkrong baru ganti iPhone, tetangga abis beli motor baru, timeline isinya liburan ke Bali. Dan kamu mulai mikir, gue ketinggalan nih. Kalau iya, selamat datang di jebakan finansial paling halus. Tekanan sosial yang bikin kita nambah pengeluaran, padahal nggak perlu. Hari ini bareng Dika, 30 tahun, pekerja kantoran, dan Rani, 28 tahun, seorang freelancer dan aktivis keuangan. Kita akan ngobrolin gimana gengsi bisa bikin bokeh, dan yang lebih penting, gimana cara sadar sebelum terlambat. Halo semuanya, gue Dika. Dan aku Rani. Kalau kamu baru nonton seri ini, kita sempat kenalan di video pertama pas bahas kebiasaan bayar diri sendiri terakhir. Yap, jadi kalau penasaran kenapa gue dulu suka bokeh sebelum akhir bulan, boleh banget cek video sebelumnya dulu. Tapi kalau langsung lanjut juga nggak apa-apa. Yang penting ikut ngobrol bareng kita. Tonton sampai akhir ya, karena kita juga akan kasih solusi praktis biar kamu tetap bisa hidup nyaman, tanpa harus terus ikut lomba sosial yang gak ada garis finishnya. Teras kafe kekinian. Dika dan Rani baru duduk. Dika terlihat gelisah. Rani, kamu tahu nggak? Tadi siang anak kantor gue tiba-tiba pada bahas mau sewa villa di puncak. Gue diem aja. Terus mereka nanya, lo ikut gak? Kan gajian bro. Lah, terus kamu jawab apa? Gue bilang ikut, walau sebenarnya budget tinggal 500.000. Parah ya? Loh, buat apa maksa? Mereka juga nggak bakal bayarin kamu kan? Iya sih. Tapi masa gue kelihatan pelit atau nggak mampu? Gengsi juga dong. Dika, lo kayaknya lagi kena sindrom FOMO plus gengsi akut. Kita pernah ada di posisi Dika nggak ya? Berusaha ngikutin supaya diterima, padahal dompetnya siap. Beberapa hari kemudian, Dika membuka aplikasi mobile banking. Waduh, tinggal 62.000, terus cicilan kartu kredit belum bayar. Semua ini gara-gara ikut gaya hidup orang. Makanya, bukan karena kamu nggak punya uang, tapi uangmu salah prioritas. Kamu hidup buat validasi, bukan kebutuhan. Sakit tapi bener. Padahal kemarin tuh gue bisa aja nolak. Tapi takut kelihatan beda sendiri. Lagian, mereka juga belum tentu peduli kamu ikut atau enggak. Kadang itu cuma asumsi kita sendiri loh. Tekanan sosial adalah salah satu pemicu utama lifestyle inflation. Pengeluaran ikut naik tiap kali penghasilan naik. Bukan karena butuh, tapi karena ingin kelihatan selevel. Tanpa sadar, kamu bisa terjebak. Gaji naik langsung upgrade HP. Bonus turun langsung cicil motor baru. THR cair langsung belanja barang branded. Dan lama-lama kamu hidup dalam siklus lebih besar pasak daripada tiang. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 dari OJK BPS, indeks literasi keuangan anak muda hanya sekitar 43%, dibandingkan rata-rata nasional sekitar 65%. Itu artinya banyak yang masih kesulitan mengelola uang dan merencanakan pengeluaran. Jadi solusi gue apa nih ala ekonomi pinggir warung? 1. Sadari bahwa kebutuhan nggak sama dengan keinginan. 2. Sebelum upgrade gaya hidup, pastikan dana darurat dan tabungan rutin jalan dulu. 3. Biasain bikin anggaran sebelum uang masuk, bukan sesudah uang keluar. Tapi gimana kalau penghasilan naik dan pengen self-reward? Self-reward boleh, tapi ya sesuai kemampuan.
Jangan self-reward hari ini, self-regret bulan depan. Itu gue banget. Perubahan gak datang dari larangan total, tapi dari kesadaran bahwa gak semua upgrade itu perlu. Hidup dalam batas kemampuan itu fondasi buat kebebasan finansial. Berikut 5 tips biar kamu bisa hidup nyaman tanpa kejar gengsi. 1. Pakai sistem 50, 30, 20, dan tahan godaan buat overbelanja di 30% keinginan. Masih bingung praktek 50, 30, 20? Kita udah kupas tuntas di video lain. Link ada di deskripsi bawah. 2. Follow akun sosmed yang positif finansial, bukan yang kerjaannya flexing. 3. Tunda pembelian 24 jam, biar tahu itu emosi atau kebutuhan. 4. Punya circle yang gak bikin kamu insecure finansial. 5. Ingat, yang penting bukan terlihat kaya, tapi benar-benar sejahtera. Kita semua pernah ngerasa tertinggal. Tapi yang terpenting adalah belajar melihat nilai diri kita tanpa harus dibandingkan dengan orang lain. Jadi sebelum beli karena gengsi, tanya, ini buat siapa sih? Mereka atau diriku sendiri? Gue sih mulai sekarang, kalau ada ajakan mahal, jawabnya, gue ada janji sama rekening tabungan gue. Mantap, itu baru flex yang sesungguhnya. Kalau kamu suka cerita bareng di KN Rani, jangan lupa bantu channel kecil ini tumbuh. Klik like, tulis komentar. Kamu pernah gengsian nggak? Cerita yuk. Subscribe and aktifkan lonceng supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. Thank you udah ikut ngobrol bareng. Semoga kamu makin pede untuk hidup sesuai kemampuanmu sendiri. Dan kalau kamu kenal teman atau keluarga yang lagi belajar ngatur uang, share video ini ke mereka. Biar makin banyak yang bareng-bareng menuju OKB. Mari kita ngobrol keuangan pribadi.